Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bergabung dengan kami di channel KPP Pratama Surabaya Sawan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga Bapak Ibu wajib pajak semua tetap bisa berkarya meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan semoga kondisinya akan segera membaik dan kita semua bisa kembali berkarya, bekerja, berkontribusi seperti sedia kala sebelum kondisi pandemi ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang update aplikasi e-faktur 3.0. Aplikasi e-faktur 3.0 ini adalah update dari aplikasi versi sebelumnya. Update ini tidak mengurangi menu-menu yang muncul di versi sebelumnya. Jadi sekali lagi, update versi 3.0 ini tidak mengurangi atau tidak membatasi menu-menu yang telah ada sebelumnya. Namun ada penambahan menu yang sangat signifikan, yaitu tentang adanya pre-populated data. Pre-populated data ini ada tiga jenis data yang di pre-populated. Yang pertama itu adalah data PIB. Ini daftar bisa dipersamakan dari Bea Cukai, bisa dijadikan nanti di entry di form 111B1. Ada juga nanti pre-populated yang kedua adalah berkaitan dengan pajak masukan. Ada satu lagi yang ketiga berkaitan dengan SPT masa. Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita review lagi untuk prosedur pelaporan SPT masa BPN di versi sebelumnya, kurang lebih prosedurnya seperti ini. Bapak Ibu bikin faktur pajak keluaran, setelah itu merekam pajak masukan yang bisa dikreditkan di masa tersebut, posting SPT, muncul file CSV, dan akhirnya dilaporkan melalui e-filing di DJP Online. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, untuk versi 3.0 ini ada sedikit yang membedakan. Itu berkaitan dengan pelaporan SPT masa BPN ini. Jadi ada dua bagian besar dalam proses pelaporan SPT. Yang pertama kita sebut saja transaksional. Transaksional ini dimulai dari perekaman faktur pajak keluaran dan perekaman faktur pajak masukan atau PIB, yaitu transaksional. Yang kedua pelaporan. Pelaporan ini dilakukan di aplikasi SPT masa BPN berbasis web. Halamannya nanti akan dimunculkan di sini. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pelaporan SPT masa, sudah tidak lagi menggunakan DJP Online, tetapi menggunakan aplikasi SPT masa BPN berbasis web. Sekali lagi, mungkin saya ulangi lagi, ada dua bagian, yaitu transaksional dan pelaporan SPT masa dan bagian pelaporan SPT. Ini misalkan Bapak Ibu misalkan pada bulan-bulan tertentu, pada masa pajak tertentu, masih ada beberapa wajib pajak yang laporan SPT-nya nihil. Jadi nanti tidak usah melalui yang bagian transaksional ini, tapi bisa langsung skip ke bagian pelaporan SPT masa BPN pada aplikasi SPT masa BPN berbasis web. Pada aplikasi e-faktur 3.0 ada satu hal yang sangat membedakan dibanding versi-versi lainnya atau versi-versi sebelumnya, yaitu adanya menu pre-populated pajak masukan, PIB, dan SPT masa. Ini adalah satu pembeda yang besar. Kenapa? Karena sebelumnya wajib pajak ketika harus mengentry pajak masukan, PIB, itu seringkali menemui kendala. Misalkan ada kekeliruan penulisan NTPN, ada juga penulisan nomor PIB yang salah,
pada akhirnya kesalahan-kesalahan seperti ini akan menyebabkan wajib pajak tidak bisa menggunakan haknya atau tidak bisa mengkreditkan yang seharusnya jadi pajak masukan. Konsepnya adalah setiap data yang muncul, semua data yang muncul yang menjadi entry pajak masukan bagi wajib pajak itu akan ditampung, dan ketika di-load, dipanggil melalui aplikasi e-faktur 3.0 ini, semua akan dimunculkan. Dalam artian semua yang bisa dikreditkan, semua yang boleh dikreditkan akan muncul. Tetapi kewenangan apakah dikreditkan atau tidak, dikreditkan pada masa pajak apa, ini tetap menjadi kewenangan wajib pajak sesuai dengan sistem perpajakan kita, yaitu self-assessment. Jadi tidak serta-merta ketika data itu muncul dalam aplikasi e-faktur 3.0 ini, wajib pajak bisa mengklaim semua sebagai pajak masukan yang bisa dikreditkan. Karena kita tahu kan dalam pembedaan penanganan faktur itu ada yang bisa dikreditkan, ada yang tidak, ada yang dikreditkan sebagian. Tadi kita sudah sempat bahas sekilas berkaitan dengan pre-populated data, yang ada 3. Yang pertama itu adalah PIB dari aplikasi DJBC datanya. Yang kedua data pre-populated PM. Yang ketiga adalah data pre-populated SPT masa. Mari kita bahas masing-masing. Yang pertama data PIB. Data PIB ini kita dapat sumber datanya dari aplikasi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi Bapak Ibu, antara DJB dan DJBC itu ada sinkronisasi data. Dalam artian data yang transaksional yang ada di DJBC setiap saat diperkeluarkan. Kalau tidak salah ada sekian waktu untuk menunggu sampai muncul di server DJB, itu setiap hari ada perubahan. Lantas bagaimana misalkan data PIB yang jenengan punya ketika dicoba dimunculkan di data pre-populated belum muncul, Bapak Ibu tetap bisa menginput data PIB ini melalui aplikasi e-faktur desktop. Nah, ketika proses entry sudah selesai dilakukan, akan dilakukan validasi secara sistem dari data yang Bapak Ibu entry, itu akan divalidasi ke server DJBC. Nah, ketika sudah ada, sudah valid dan sudah bisa dikreditkan, datanya akan muncul di data pre-populated. Tapi tentunya ada perlu waktu. Kalau tidak salah update-nya itu mungkin ada tenggang waktu ini ya. Nah, tetapi harusnya ketika data itu valid, data itu akan muncul dalam data pre-populated PIB. Nah, itu yang berkaitan dengan data PIB. Yang kedua, berkaitan dengan data pajak masukan. Kapankah data pajak masukan yang notabene adalah data pajak keluaran dari lawan transaksi Bapak Ibu bisa muncul di data pre-populated? Kalau dari informasi yang kami dapat dari Direktorat TIK, ketika lawan transaksi sudah melakukan upload approval, data itu otomatis akan muncul. Jadi Bapak Ibu tolong ukurnya, yang menjadi dasar kapan data itu muncul adalah pada waktu approval, bukan pada waktu laporan. Pada waktu approval, ketika data itu sudah di approval, data itu akan ditampung dalam database DJB. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan permintaan data pre-populated, data ini otomatis akan muncul. Itu yang berkaitan dengan data pajak masukan. Yang ketiga, pre-populated SPT masa.
data pre-populated SPT masa ini itu ada letaknya di aplikasi SPT masa PPN berbasis web. Prosedurnya sudah sempat saya sampaikan sekilas tadi ketika Bapak Ibu melakukan perekaman pajak keluaran, setelah itu perekaman pajak masukan. Misalkan sudah ada data pre-populated pajak masukan, terus Bapak Ibu sudah tentukan ini termasuk yang dikreditkan atau tidak, atau Bapak Ibu sudah menentukan ini dikreditkan di masa pajak kapan, sudah selesai. Nah, data dua data ini akan dilakukan proses approval. Ketika proses approval sudah dilangsungkan, data ini akan muncul di aplikasi SPT masa berbasis web. Tadi yang kita bedakan, kita jadikan dua bagian besar, yaitu data transaksional dan data posting SPT. Intinya data transaksional yang Bapak Ibu entry di aplikasi e-faktur desktop ketika sudah approval akan muncul di aplikasi berbasis web. Jadi setelah data transaksional selesai direkam, diupload, Bapak Ibu pindah membuka websitenya, aplikasi web dasfaktur.pajak.id. Setelah login, di situ Bapak Ibu bisa melakukan posting SPT, dan melakukan pelaporan SPT. Jadi paling enggak data SPT yang ada di aplikasi berbasis web ini itu akan muncul sebagai hasil dari approval di aplikasi versi desktop. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tiba di bagian akhir kelas pajak kali ini. Yang paling penting mungkin ya, yaitu adalah cara update aplikasi e-faktur 3.0. Jadi Bapak Ibu, langkah-langkahnya kurang lebih hampir sama dengan langkah-langkah yang jenengan lakukan ketika melakukan update versi-versi sebelumnya. Untuk lebih meningkatkan atau meminimalisir kesalahan data, untuk meningkatkan keamanan data, dan untuk meminimalisir kesalahan data yang muncul, seperti biasa selalu kita sarankan agar Bapak dan Ibu melakukan backup cadangan sebelum dilakukan update aplikasi. Dengan copy dulu file yang ada, yang selama ini jenengan gunakan sebagai laporan, sebagai aplikasi utama ini, dan copy satu folder, kopikan di tempat lain. Misalkan nanti ada kendala, kita bisa rollback ke data yang sebelumnya. Jadi yang pertama, silakan dilakukan backup data terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu bisa cek di menu di website, di aplikasi, di alamat e-faktur.pajak.go.id, pilih bagian menu download. Di situ ada beberapa jenis, ada beberapa file yang bisa di-download. Bapak Ibu sesuaikan dengan setting atau konfigurasi laptop atau PC Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah menentukan mana yang sesuai dengan konfigurasi PC atau desktop Bapak Ibu, silakan di-download. Hasilnya nanti silakan diekstrak ke folder yang lama. Tentunya folder yang lama tadi sudah di backup ya, sudah dibikin cadangan. Nah, untuk setelah hasil download ini ekstrak, ada 3 file. 3 file ini silakan langsung di copy paste aja di folder yang lama. Di copy paste, jadi ada 3 file yang nanti akan menimpa file yang lama. 3 file dari hasil download tadi akan menimpa file yang lama. Pastikan sukses dan kemudian jalankan aplikasi. Indikator pertama
ketika Bapak Ibu sudah sukses melakukan update aplikasi versi 3.0 ini adalah ketika Bapak Ibu membuka file aplikasi SPT versi desktop, Bapak Ibu bisa otomatis login menggunakan username dan password yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu berhasil login, di bagian menu halaman awal, di situ ada catatan versi aplikasi. Pastikan versi aplikasi yang ada tercantum di situ adalah versi 3.0.0.1. Yang ketiga, yang membedakan antara versi 3.0 dengan versi sebelumnya adalah adanya tambahan menu pre-populated di bagian atas. Kalau 3 indikator ini sudah sesuai, sudah muncul, bisa dipastikan Bapak Ibu sukses melakukan update aplikasi. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kelas baca online untuk e-faktur versi 3.0 ini. Mari kita review lagi apa yang sudah kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah adanya perbedaan pre-populated pada aplikasi versi 3.0. Jadi ketika ada pertanyaan apa sih yang membedakan antara versi 3.0 ini dengan versi sebelumnya, ada pada menu pre-populated. Yang kedua, tadi kita sudah bahas terkait dengan prosedur pelaporan SPT massa. Tadi kita sudah sampaikan ada 2 macam bagian pelaporan, ada bagian pelaporan SPT. Yang pertama transaksional, yaitu berkaitan dengan perekaman pembuatan faktur dan perekaman pajak masukan atau PIB. Yang kedua adalah bagian pelaporan SPT massa PPN. Transaksional dilakukan melalui aplikasi e-faktur desktop, sedangkan menu posting SPT dan pelaporan dilakukan pada aplikasi SPT massa berbasis web. Yang ketiga tadi kita juga sudah sampaikan terkait dengan indikator keberhasilan update aplikasi 3.0. Ketika Bapak Ibu nanti dalam proses mungkin ada permasalahan, ada kendala, silakan jangan sungkan untuk menghubungi AR Bapak dan Ibu. Kita akan berusaha semampu mungkin untuk mengasis, untuk membantu, untuk memastikan Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi versi 3.0 ini. Lantas kapan masa berlaku dari aplikasi, mulai kapan berlakunya aplikasi versi 3.0 e-faktur ini? Secara nasional, aplikasi e-faktur versi 3.0 wajib digunakan pada masa pajak September 2020 yang dilaporkan pada bulan Oktober 2020. Mungkin agak mepet waktunya. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu dalam proses update aplikasi, pengambilan data pre-populated, maupun pada waktu pelaporan SPT massa PPN pada aplikasi e-faktur berbasis web, Bapak Ibu mengalami kendala, silakan jangan sungkan untuk menghubungi akun representatif Bapak dan Ibu. Kita akan berusaha semampu mungkin untuk memastikan Bapak Ibu tidak menemui kendala. Kalau misalkan nanti ada beberapa yang mungkin dari akun representatif Bapak Ibu mungkin masih ada kendala juga, misalnya kita juga belum paham akan solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu, nanti kita akan teruskan ke bagian terkait. Nah, mungkin sementara materi berkaitan dengan e-faktur 3.0 untuk kelas baca online kali ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf mungkin apabila dalam penyampaian masih ada yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Akhir kata, semoga aplikasi ini tidak membuat Bapak Ibu repot, tapi justru malah memperlancar kendala-kendala yang selama ini biasanya muncul pada waktu Bapak Ibu melakukan kegiatan pelaporan SPT massa PPN.
Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.